Halo semuanya, selamat datang di channel Coffee Break. Kasus hari ini bukan hanya kisah tentang seorang psikopat berdarah dingin, tapi juga tentang sistem hukum yang sempat gagal, tentang warga yang hidup dalam ketakutan, dan tentang manusia yang tega menjadikan sesamanya sebagai santapan. Ini adalah kisah nyata dari Zhang Yongming yang dijuluki sebagai kanibal monster dari Yunan. Zhang Yongming lahir pada tahun 1956 di desa Nanmen, Provinsi Yunnan, Tiongkok Barat Daya. Lingkungan tempat tinggalnya terpencil dan tenang, atau setidaknya terlihat seperti itu. Namun, siapa sangka dari desa inilah lahir salah satu psikopat berantai paling mengerikan dalam sejarah Tiongkok modern. Zhang bukan orang asing bagi hukum. Pada tahun 1979, ia pernah dihukum mati dengan penangguhan karena tindakan penghilangan nyawa. Namun karena sistem hukum saat itu masih labil pasca revolusi kebudayaan, ia dibebaskan setelah 18 tahun dan kembali lagi ke desanya. Ia hidup sendirian, menutup diri dari masyarakat, dan diam-diam kembali memakan korban. Antara tahun 2008 hingga tahun 2012, laporan orang hilang mulai meningkat drastis di sekitar kota Jining. Korban adalah pria muda berusia antara 16 sampai 25 tahun. Banyak di antaranya pelajar atau pekerja yang lewat dekat rumah Zhang. Modusnya sangat misterius. Yang pertama, para korban menghilang tanpa jejak. Yang kedua, tidak ditemukan mayat, pakaian, atau barang pribadi. Dan yang terakhir, hingga polisi setempat mencurigai kekuatan goib atau perdagangan manusia. Tapi semuanya berubah pada bulan April tahun 2012. Seorang pemuda berusia sekitar 19 tahun bernama Han Yao hilang setelah meninggalkan rumah. Keluarganya melapor tapi tidak ada perkembangan. Sampai seorang polisi junior mengaitkan kasus ini dengan hilangnya pemuda lain di lokasi yang sama, yaitu dekat rumah Zhang Yongming. Saat tim investigasi memeriksa sekitar rumah Zhang, mereka menemukan hal-hal yang sangat mencengangkan. Penemuan pertama yaitu kantung plastik berisi tulang manusia tergantung di dalam rumah. Penemuan kedua, botol-botol berisi organ tubuh dalam larutan kimia. Dan penemuan ketiga, beberapa potongan daging ditemukan tergantung seperti dendeng di halaman belakang. Dan penemuan terakhir, bahkan anjing peliharaannya pun diberi makan daging manusia. Jadi, mayat-mayat korban itu dimutilasi. Bagian tubuh tertentu dikonsumsi, sebagian lainnya dijual di pasar sebagai daging burung unta. Zhang akhirnya ditangkap pada tanggal 29 Mei tahun 2012 dan langsung mengaku telah menghilangkan nyawa sebanyak 11 pria. Menurut laporan pengadilan, Zhang memiliki kepribadian antisosial ekstrim tanpa rasa empati. Namun, anehnya, tetangganya menggambarkan dia sebagai pendiam, tak pernah bikin masalah. Dia menjalani kehidupannya hampir seperti hantu, nyata tapi tak kasat mata. Beraktivitas pada malam hari, menghindari interaksi, dan sangat teliti menghilangkan jejak. Para pakar menyebutnya sebagai psikopredator with ritualistic tendencies, atau pemangsa psikopat dengan kecenderungan ritual. Akhirnya, pada bulan Juli 2012, Zhang diadili di Pengadilan Rakyat Kunming. Ia dijatuhi hukuman mati atas dakwaan 11 pembunuhan berencana, kanibalisme, penyembunyian, dan penjualan bagian tubuh manusia. Ia tidak menunjukkan penyesalan sepanjang persidangan. Zhang akhirnya dieksekusi dengan tembakan oleh regu tembak pada Januari 2013 di usia 57 tahun. Kasus ini itu langsung jadi headline nasional.
Netizen menjuluki Zhang dengan nama-nama seperti The Cannibal Butcher, Monster of Yunnan, atau daging otot manusia. Warga desa terkejut, banyak yang pernah membeli daging darinya di pasar, namun tidak tahu bahwa daging itu berasal dari korban. Pemerintah Tiongkok juga mendapat kecaman karena tidak segera menindak meski laporan orang hilang terus bertambah. Kasus Zhang Yongming menunjukkan bahwa seorang pembunuh bisa hidup di tengah masyarakat tanpa kecurigaan. Sistem hukum yang gagal menindak pelaku beresiko menciptakan residivis lebih berbahaya. Kanibalisme meski ekstrim bukan hanya fantasi fiksi, tapi bisa terjadi di dunia nyata. Kasus ini menjadi bukti bahwa kejahatan paling mengerikan seringkali tidak berteriak, tapi berbisik, menunggu di balik pintu rumah tetangga. Apa pendapat kalian soal kasus ini? Apakah kejahatan seperti ini masih mungkin terjadi di era modern? Itulah kisah misterius di balik kasus ini. Dunia memang penuh teka-teki, dan tidak semua kebenaran bisa langsung terlihat di permukaan. Kalau kamu punya teori sendiri atau pernah mendengar kasus serupa, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kamu gak ketinggalan kisah kriminal lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya, dan ingat, kadang yang tampak biasa bisa menyimpan rahasia paling gelap. Jadi, waspadalah.